Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu di majelis yang sederhana ini setelah minggu yang lalu libur dan digantikan oleh kakak ipar saya. Jadi Mbak Sri kalau kan madosi sanese tapi malah pikirannya sing gampang. Nggih. Kamila mungkin nek kula izin mulih nggih paling masih par kula mulih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Bu Sarjono, mana pertanyaannya? Masya Allah. Kalau ini mboten diparingke mboten wonten. Wah. Jadi gini ibu-ibu, saya kemarin ketoknya kalau nggak salah nih nge-share di grup kita itu WA panjenengan yang mau bertanya, barangkali malu, nggak berani nulis kayak Bu Sarjono ini, ya. Jenengan bisa dibaca itu WA-nya dan kemudian ditanyakan pertanyaan jenengan ke nomor yang ada di situ, nanti dijawab insya Allah. Itu ada ponaan salah satu jamaah di sini rutin banget bertanya urusan rumah tangga, lebih Bu Sarjono pertanyaannya. Nggak apa-apa. Wih, insya Allah puji. Ini lagi ngajeng ya Mbak. Ketutupan gede-gede mereka. Ketutupan Bu Tanti. Nggih. Di Pulau Wacake nggih, di forum internasional negara Indonesia toleransinya sangat tinggi, bahkan negara lain mau mengikutinya. Katanya banyak tempat ibadah Nasrani gereja bersebelahan dengan tempat ibadah Islam seperti di Solo, Joyodiratan, Masjid Al-Hikmah berdampingan dengan gereja Sraten itu toh. Ya. Kemudian namun kenyataannya di mana-mana terjadi bentrokan antara warga hanya karena kesalahpahaman atau beda paham. Saya pernah mengalaminya 25 tahun yang lalu, cuma beda paham. Saya dikucilkan saudara saya, katanya ikut aliran sesat. Namun dengan seiring waktu, dengan pertolongan Allah, 4 saudara saya justru kini jadi warga tetap dan ikut binaan di cabang. Sedangkan saya masih tetap jadi Mustami setia. Oke, Ustadz yang terhormat, baru-baru ini terjadi Jawa Barat. Oke. Rumah yang sedang dipakai retreat. Doa bersama sekelompok orang Nasrani tiba-tiba diserang tanpa ada toleransi. Diteriaki, dirusak, bahkan diancam segala. 7 oknum jadi tersangka dan MUI Jawa Barat minta maaf khususnya umat Nasrani yang sedang mengadakan acara retreat. Menurut berita, Departemen Agama akan mengeluarkan buku pendidikan agama berbasis cinta atau toleransi. Pertanyaannya, jika mau mengadakan acara doa bersama dalam jumlah besar, apa harus izin dari RT dan RW dan seterusnya? Iya. Jenengan nikah ke puternya jenengan harus izin loh. Nggih. Artinya gini, sebenarnya ini ya PR bareng-bareng nggih. Ketika mereka ini sebagai orang yang mungkin di situ juga nggak banyak jumlahnya mendatangkan orang lain dari luar, itu sebaiknya mengantongi izin dari RT, RW, terus ya kelurahan, kemudian dari kepolisian dan minta penjagaan kepolisian. Artinya kalau sudah resmi, nah disitulah kemudian masyarakat tidak boleh mengganggu gitu. Makanya yang kita sayangkan sebenarnya kayak gitu. Jadi pengen mengadakan sesuatu tapi tidak izin. Lah ngopo kok nek wong Islam ra izin gitu kan? Karena mayoritas kita kan Islam dan nggak ada yang terganggu dengan ini gitu kan. Napa yang terganggu dengan ini? Bu Yayu mboten enten. Mboten enten gitu. Artinya kalau memang sesuatu itu tidak mengganggu, ya enggak apa-apa. Tapi kalau misal ada potensi mengganggu, nah maka butuh izin gangguan. Kados niki kula ajeng mriki lewat ngajenge Bu Tani niku enten lomba. Jane kan ganggu. Cuman pertanyaannya apakah perlu izin? Mboten lah, soalnya napa? Lah wargane pun sepakat enten niku gitu. Nah, maka sesuatu yang memang sudah disepakati warganya dan itu juga nggak lama, paling sejam 2 jam dan masih ada jalan yang lain enggak apa-apa. Tapi kalau sudah kados tip-tipan, namanya sound horeng ini kan ganggu, bener-bener ganggu. Nah, maka kalau memang
potensi mengganggu seperti itu sebaiknya izin. Dan kalau memang nanti ada potensi gesekan ya sebaiknya minta perlindungan. Jangankan kok yang sampai urusan beda keyakinan begini nggih. Jenengan misal ten bank ngambil duit puluhan atau ratusan juta, jenengan itu punya hak untuk minta pengawalan polisi. Jangan sampai nggak minta akhirnya malah dibegal orang gitu kan. Nanti malah nyesel gitu kan. Lah engko ngopai polisi sebenarnya secara aturan nggak perlu jane gitu kan. Jane tidak perlu karena memang tugasnya gitu loh. Tapi ya saya tidak tahu kenapa kok tidak diopai. Nah, namun jenengan tetep ya ora apa-apa jane. Matur nuwun nggih Mas, terus jenengan etok-etok ora gagas ngono. Napa? Nggih, ya itu nek bahasa Jawa Jawani, tapi dari sisi syariat itu nggih kita memberi upah atas orang yang sudah bekerja dan digaji negara itu namanya suap. Nah, hadiatul umal hululun, hadiah orang yang bekerja itu adalah suap itu. Hulul harta haram. Atau jenengan termasuk niku Pak Naib, niku nek dia sudah digaji dari kantornya. Jenengan nyangoni jane pun enggak boleh niku jane. Makanya nah itulah makanya. Karena enggak ngaji sama Ustaz Muhammad Ridho niku. Nek ngaji lah ngerti itu ndak. Kau Asragen sudah bikin woro-woro di medsosnya. Jangan sangoni kami para naib. Oh. Ya ora apa-apa, sebenarnya ngono terus. Kau Asragen bikin woro-woro kayak gitu. Artinya sebenarnya nggih kalau kita mau kembali ke aturan yang benar, aturan hukum negara sama hukum agama sudah sama, yaitu pekerja atau pegawai sebenarnya nggak usah dikasih gitu loh. Kecuali dari kantornya sudah bilang, Bu, ngapunten niki enten biaya sementen, nah itu lain cerita nggih dari kantornya. Tapi kalau secara pribadi sebenarnya nggak perlu. Kemudian yang kedua, bagaimana di sini sebagai tokoh agama menggarisbawahi tentang toleransi negara di Indonesia yang mayoritas penduduknya 90% Muslim dan peristiwa yang sangat titik-titik terjadi di Jawa Barat. Ya intinya tadi harusnya dua belah pihak dalam hal ini khususnya teman-teman dari Nasrani ini kemudian bisa memahami gitu loh, memahami kalau ngadakan acara di tengah-tengah mayoritas orang beda agama tuh ya sebaiknya ada hal-hal yang perlu dikondisikan. Izin-izin tadi perlu. Kemudian kalau memang ada potensi-potensi kayak gitu ya minta perlindungan ke polisi gitu. Itu memang tugas mereka. Nah, kalau polisinya Muslim Joko ya memang tugasnya gitu. Jadi tidak apa-apa. Yang masalah itu nek kemudian ormas Islam sing jogo lah itu kan aneh gitu kan. Karena dia tidak dapat SK dari pemerintah juga. Kecuali dia dapat SK dari pemerintah lah monggo. Nggih, pun niku. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak ipar laki-laki saya setengah tahun sekali dapat setoran uang adiknya hasil panen di desa. Perjalanan pulang yang bersangkutan mau mampir gubuk saya ninggali uang. Wanti-wanti jangan sampai ada yang tahu. Cukup Allah yang Maha tahu. Kemarin kakak ini malah dikasih tahu tadi. Kemarin kakak ipar panggil saya untuk ambil jatah 3 bulan. Belum saya ambil. Nah, entah kenapa saya keceplosan bilang padanya. Bilang apa adanya. Hampir 5 tahun saya ngempet antara menjaga amanah dan kebohongan hati. Niki cerita gini-gini. Ora apa-apa wis rezekimu, kata kakak ipar. Gunakan sebaik-baiknya. Pertanyaan, saya sudah jujur pada kakak ipar. Apakah sebaiknya saya juga harus jujur pada SH, pada adiknya atas keceplosan saya? Niki kan nek umpama niki memang duitnya kakak ipar jenengan dikasihkan jenengan ya sudah tidak ada urusannya sama orang lain toh. Kecuali niki duit kecuali ini duit adiknya dan kakaknya, terus sama kakaknya dipetil kayak jenengan, nah itu tidak boleh. Kan tadi bahasa jenengan di sini kakak ipar laki-laki saya setengah tahun sekali dapat setoran dari adiknya. Berarti kan sudah duit kakak jenengan. Ketika sudah duit kakak jenengan mau dikaitkan jenengan semua pun juga nggak apa-apa. Nggak ada kaitannya dengan yang ngasih dalam hal ini adiknya tadi. Dong boten. Boten adik pun setahun masih adik pun kali pulau ngapain yang bukan dari uang kakaknya, uang pribadi. Sing ngekek ini ki adike napa kakake? Adiknya. Oh, adike ngekek ndak apa-apa duitnya sendiri toh. Bukan duitnya Mas kan? Bukan. Kecuali niki
panenan dereng dibagi terus dipetil kayak jenengan riyen, nah itu ndak boleh. Tapi kalau misal nggih niki duit dia sendiri dan nggak ada kaitannya dengan duit orang lain, artinya misal panenan 10 yuto, jatahnya masih sudah dikasihkan 5 juta, dia pegang 5 juta dan itu sudah duit sendiri, terus dikasih jenengan 300, 400, 500, nggak ada masalah. Kemudian apa perkataan wanti-wanti termasuk amanah gitu? Sebenarnya iya, tapi niki wanti-wantinya ini wanti-wanti yang sudah sesuai dengan syariat apa enggak? Wanti-wanti ojo cerita lah dalam rangka apa gitu. Kalau memang dalam rangka hal yang dibenarkan agama enggak apa-apa, tapi kalau kemudian ini enggak ada sisi kedoliman pada siapapun ya enggak ada masalah saya rasa. Oke. Dan apa keceplosan saya justru membuka kejujuran saya. Ya seorang muslim harus jujur. Artinya kalau emang jenengan akhirnya nggak mampu menahan itu, jenengan sampaikan ke yang ngasih duit, ngapunten lho, Dek atau Mas gitu kan. Aku akhirnya cerita ini wong malah tak ceritakan pengajian sisan. Nggak apa-apa biar dia juga nggak merasa ditipu. Bukankah kejujuran yang sangat penting dalam agama? Iya penting. Kejujuran itu sangat penting ya. Jadi jangan sampai kita berbohong dalam hidup ini. Kemudian berikutnya SH tanggal 24 Oktober mau mantu anak ragil. Nah, kemudian kakak berdua menyarankan kedua nih kakak Suami istri. oh kakak berdua, satu saya dapat undangan ataupun tidak saya disuruh nyumbang 2 lembar uang. Wah. Kemudian yang kedua meninggalkan suami dan anak 4 hari terlalu lama, sehari saja sudah geger apalagi 4 hari. Pertanyaannya mohon saran, apakah saran tersebut tepat dan terbaik buat saya sebagai istri ya saran terbaik atau masukan terbaik atau pertimbangan terbaik adalah dari suaminya. Artinya, kalau ini konteksnya adalah nyumbang, maka nyumbang itu kan nggak wajib. Maka jangankan kok 2, jangan 5 we nggak apa-apa gitu kan. Dengan 2 lembar uang merah berarti 200. Jangan nyumbang 500 we entuk gitu. Namanya nyumbang. Atau dalam kondisi jangan nggak punya, jangan ngasih 100 pun juga nggak apa-apa. Atau namanya nyumbang nek bener-bener anti-dit ya orang nyumbang ya ora apa-apa gitu kan. Maka kesalahan sebagian kita niku nek kawinan niku nganggo istilah nyumbang tapi kaya wajibke. Bar niku ketika nek wong nyumbang digoleki jenenge ditulis gitu. Terus dianggap napa? Utang. Somben ditagih niku kleru. Ya. Saya pernah gawe, udah dibayar semua Mbak Tanti, enak sekali ngono ya wangane. Iki digawe aku kudu balekke mungkin. Nah itu makanya ini perlu kita rubah kebiasaan ngoten niku perlu kita rubah. Ya bisa, bisa kalau kita mau bisa. Makanya jenengan nek ngundang saya pun ngarep-arep amplop saya gitu. Karena saya nggak akan ngamplopi kecuali ngejak bojoku. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait 4 hari atau berapa hari niki mang tanya kepada suami nggih. Nah, jenengan kalau diizinkan nggih monggo, kalau enggak nggih nurut sama suami. Nah, Kak berdua bilang saya mengalah dan nurut suami. Saya milih hati bersabar, benarkah? Ya benar harus ikut suami ya. Dan selama kita masih punya suami, maka suami itu perlu dimintai pertimbangan. Kecuali suami kita itu ngapunten ya, sudah tidak bisa diajak mikir alias gila, nah maka mungkin enggak apa-apa, enggak usah nanya. Kemudian saya memiliki hati bersabar atau belum, hanya Allah yang Maha tahu. Semenjak saya memiliki anak dengan kebutuhan khusus, saya sudah menerima apa adanya. Ya, soal sabar kita sebesar apa ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita hadis arba'in nomor 1852 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim wala yanduru ilaihim walahum adabun alim. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Dan ini musibah ya. Kalau kita ibaratnya ngumpul PKK tadi, begitu teko orang yang ngejak ngomong itu kita sudah sedih, apalagi nanti di akhirat Allah tuh tidak mau ngomong sama kita, tentu ini sebuah musibah besar. Wala yuzakkihim dan tidak akan disucikan. Konsekuensi dari tidak disucikan ini apa? Berarti jenengan akan bertanggung jawab tentang dosa-dosa kita ini harus dibakar di neraka. Makanya ini musibah besar. Wala yanduru ilaihim dan Allah tidak mau melihat. Padahal Allah itu yang memang kita harapkan perjumpaannya nanti di hari kiamat. Kok malah tidak mau melihat? Wah repot. Walahum adabun alim dan orang ini akan mendapatkan adab yang pedih. Siapa itu? 3 orang itu. Yang pertama, saikhun zanin, sudah tua masih suka zina. Nah, dan hari ini banyak gitu kan. Hari ini banyak mertua zina sama menantunya. Kemudian bapak menghamili anaknya.
Makanya nggih, seorang muslim harus hati-hati. Wabil khusus panjenengan yang hari ini punya anak perempuan, yang gadis, yang perawan, yang sudah gede akil balik, nggih, dipastikan pakai pakaian yang benar. Mungkin saya pernah cerita dulu di Purwodadi niku, bapaknya niku jane ya ora niat ngapak-ngapakke, ya, mantune posisi meteng baratus gitu kan, mengkurep ten kamar mboten ditutup. Ya. Bapaknya lewat mak klobat gitu kan, nah, wis suwe dadi dudo akhirnya malah ditumpaki gitu kan. Mantune wegah, bengok-bengok, bapaknya khawatir nanti terdengar, melayu ten dapur ngambil pisau dipateni niku anak karo putune. Matilah itu. Dan anak lanange, anak kandungnya yang anak lanang itu baru keluar rumah nyari kerjaan. Topi. Dan itu anak pertama. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setan itu pinter nggih. Kadang ora kepikiran ning kemudian kedaderan. Makanya nggih, sekali lagi saya mengingatkan panjenengan yang hari ini punya anak-anak perempuan khususnya itu kan diminta untuk berpakaian yang baik dan benar. Napa melih ngapunten kok ya wis wedok jek enom kok ya rada ayu atau ayu banget ya niku tulung dieman-eman. Pokoke nek pun jam 09.00 langkung niku ndang mulih ampun kluyuran ning jaba aneh-aneh wonten jaba sakniki. Kadang wis bablas dan yang sing kelewatan wong ayu muter balik gitu. Muter balik, penasaran. Ya nek mung pengen nginguk tok mungkin enggak membahayakan. Kadang niku terus dia berbuat yang lebih. Delalah dhek dhewean ning pinggir dalan dolanan HP. Ya udah. Maka hal seperti ini nggih perlu jenengan wanti-wanti hati-hati. Anak putu dieman-eman. Saikhun zanin nggih, orang tua yang berzina. Wa malikun kadzabun, seorang pemimpin, seorang raja yang suka dusta. Nanti ekonomi akan saya bikin begini, nanti akan begini, nanti akan begitu. Nanti semua orang akan punya kerjaan. Nah, spanduknya, balihonya semua tulisannya ngoten ning mboten dilampahi, mboten dilakoni. Sing lembe rame ini kan Bupati Pati to. Nah, dia waktu kampanye ngomong, nek mau ngunggahke pajak kuwi yo gampang, kuwi ora mikir, kuwi menakke bupati sing njabat. Kudune pejabat itu harus berpikir bagaimana solusi selain mengunggahke pajak. Akhirnya begitu dadi malah ngunggahke dhewe dhek. Makanya masyarakatnya protes gitu. Makanya ten Solo niku enten istilahnya indeks kualitas kebijakan. Jadi seorang pemimpin itu ketika membuat ketetapan harus berlandaskan pada kajian, tidak bisa waton ngomong ngoten. Bersyukur jenengan ten Solo niku karena nggih mau nggak mau pemimpinnya sinten mawon tetap akan ngerem, nggak waton jeplak ngoten lho. Nah, nggak waton membuat keputusan sesuai karepnya gitu loh. Mesti harus pakai landasan kajian. Nah, tinggal dalam perjalanannya mau konsisten apa enggak. Pemimpin yang baik dari latar belakang apapun ketika dia ngerti aturan, urutan, prosedur dia akan ngikuti. Tapi walaupun gitu saya nggak memungkiri ada orang-orang yang mungkin pengen langsung cepet, langsung bypass terus rasa ribet. Orang-orang sing koboi ngoten iki nggih sok-sok nggih henten itu. Makanya sementara ini nggih masih terkendali nek ten Solo. Nah, di daerah orang-orang yang model kayak gitu tuh banyak. Makanya nggih di sini dikatakan malikun kadzabun, pendusta. Kula kalau wingi Jumat niku ngisi ten penjara. Barisan ngajeng niku piyaine niku resik-resik, ganteng-ganteng gitu kan. Nggih, umur ya 50-an itu. Kula wastani niku pegawai pejabat-pejabate penjara. Nah, bareng pun rampung salat ya. Kula tanglet kali sing beto kula sipire niku. Mas, kayak mau bos-bosmu to. Mboten. Niku tadi itu para tersangka yang dititipkan di penjara. Tadi ada Kepala Kejaksaan Sukoharjo, terus ada lurah sini, ada ini. Oh ya pantes. Kok resik-resik wonge gitu loh. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka lah orang-orang yang kemudian enggak akan diajak ngobrol oleh Allah, enggak akan disucikan, enggak akan dilihat dan dapat adab yang pedih. Kapan? Kalau enggak tobat. Nah, tobatnya orang-orang yang seperti itu kalau terkait hak orang lain dia harus mengembalikan. Kalau nanti ketemu KTP kula kan Jaten Karanganyar. Ketemu lurah Jaten gitu niku nggih. Kula salami. Kula perkenalkan ke pegawai lapas niku saya bilang niki saudara saya kan. Karena memang saudara, masih saudara sama bapak saya, family. Nah kok dia malah kenal ke saya ke orang lapas.
niki warga saya. Wong jenenge wis tersangka nyemplung penjara kan jabatannya wis ilang jane. Cek gelem kemaki gitu kan. Makanya nggih itulah manusia nggih. Sangat gila pada jabatan sampai akhirnya sudah hilang pun tetap ngaku-ngaku. Makanya Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih, seorang muslim harus hati-hati ketika diberikan jabatan, jangan sampai suka dusta. Dan ini PR jenengan sebagai seorang istri, ketika suaminya dados RT, RW, lurah, camat napa mawon lah gitu kan. Maka mangilekke, Mas, ojo seneng ngapusi ya. Aku mbok apusi wis biasa, tapi masyarakat ojo. Karena ada konsekuensi yang ribet, ruwet, dawa. Nek Allah nggak mau ngobrol sama kamu nanti di akhirat. Ya artinya aku nek mbok apusi biasa maksudnya aku yo wis tahu tur insya Allah memaafkan, tapi nek masyarakat itu kaitannya nggak cuma masyarakat, nanti sama Allah gitu. Allahnya nggak mau ngobrol kan repot. Nah kemudian yang ketiga, ini juga banyak kita temukan hari ini, wa'ailun mustakbirun, orang nggak punya, orang miskin tapi sombongnya ra ukur, randuwe tapi iso ngarani, ngopo pengajian ning kono berkati mung kaya ngono. Itu juga bagian dari hal-hal yang kemudian perlu kita koreksi, Bu. Artinya ketika kita dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, maka kita harus nek wong Jawa ngarani niku andap asor, harus kemudian bisa meredah, jangan kemudian malah gembede gitu kan, pinter nyacat, pinter mengomentari hal-hal yang tidak penting gitu kan, padahal kita ada di posisi yang sebenarnya kita itu butuh gitu. Artinya ngeten, ketika misal pemerintah kemudian menggelontorkan dana atau bantuan, ya mungkin sudah disesuaikan dengan anggaran dan jatahnya ya segitu gitu kan. Ya jenengan tapi mawon kanthi ikhlas. Nah, kecuali ada yang nggak benar dan jenengan bisa laporkan. Misal ditulis ten niku minyak goreng seliter kok dikeki mung 700 mili, dan jenengan bisa lapor. Tapi nek kemudian nggak ada tulisannya, sementing minyak goreng kok dikirimi minyak kita, jenengan mengarep-arepe aku nek minyak kita ngene iki ya ora levelku ki bimoli. Nah, itu nanti kuatirnya masuk ke sini loh. Wa ailun mustakbirun. Orang yang nggak mampu tapi sombong. Dan itu banyak hari ini ya, banyak. Ada juga saya pernah nih, ada orang bertanya, Pak Ustadz katanya punya pesantren buat mahasiswa ya, gitu kan. Terus Pak Ustadz, sekolahnya di mana? Ini saya sebutkan ada kampus-kampus yang 1, 2, 3, 4, 5. Memang hari ini saya putuskan untuk kampusnya online aja. Gitu. Terus dia malah ngarani, saya kalau di situ ya mesake anak saya. Loh, lah piye to? Ya anakku ya paling ora ya ning UNS apa UMS. Wong nggih pun to nek ajeng mriku mang daftarke piyambak gitu. Artinya kalau memang mau nitip, lah kula entene ngeten lho. Ya ampun ngarani to gitu. Nah, monggo kula sarengi, ya kula kancani sampai sarjana kan wis lumayan rasa mikir gitu. Nah, tapi kok dadak ngarani ya sekolahna dhewe bayaran dhewe gitu. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak potret-potret orang kayak gitu, sampai kemudian yang sudah ikut saya pun terus sudah semester 8 tinggal skripsi metu ngoten niku nggih enten. Nganti kula lokke, "Le, bapakmu iki lho mengidap penyakit jiwa, ibumu dina-dina mau gawe anyaman di wadah ada apa niku? Pisang entuk era sepiro. Terus anake pakmu mbokmu ki enek 7, kowe nomor 5, cek duwe adik. Mbok yo rampungno ning kene, engko gen adikmu iso tak tampa kene. Nek kowe ora rampung, aku yo mau nampa adikmu. Terus kowe engko nek rampung kan yo kuwi iso mbok golek gawean, raketan mbok apa aku yo ora ngerti. Paling ora aku ki wis ngantarke kamu sampai punya ijazah. Mboten Pak, pokoke kula ajeng medal mawon. Oh ya wis. Bener-bener keluar Bu niku, padahal nek ora duwe. Akhirnya ikut Pak D-nya jadi mandor proyek. Nah, proyek entek, ya terus jadi tukang bangunan gitu kan. Saya tidak menjelekkan tukang bangunan, tidak, cuma saya gini loh, nek dia bisa selesai kuliah, ya mungkin dia bisa nyari kerjaan yang lebih baik gitu loh. Nah, dan yang paling penting bisa membuka kesempatan adiknya untuk datang. Ngoten. Dan belum lama nggih enten mulai nek niki pun parah niku, nanti semester 8. Yang belum lama niku masuk baru dapat seminggu. Karo wong tuane dijenengi kowi itu artinya kuat, bakoh, kokoh gitu. Tapi saya udah bilang, saya modelnya kayak gini, suara saya banter. Nek ra seneng ya rada tak sentak sithik gitu kan. Nah,
tenan Bu gitu kan. Waktu itu ada kasus saya punya murai kan, mereka tak suruh bantu ngasih makan murai, mati 9 gitu. Wah, saya nesu gitu. Dia langsung kontak bapak ibu, kon mapak langsung pengen metu malam itu juga ya. Padahal tak julitnya mboten. Dan sing melakukan kesalahan ya bukan dia, orang lain gitu. Dan ya saya cuma mikir gini, waktu anak itu masuk itu kan tunggalnya 4. Saya bilang gini, Bu, Pak, niki nek saged lulus di sini, nek mungkin adik ini ku kantun lebu, saya nggak perlu wawancara, wis ngerti Pak, ngerti Mbok, ngerti keluarga nih. Dan begitu dia mau keluar saya juga bilang, ini nek keluar nih keluarganya, adik-adiknya nggak bisa kesini loh gitu. Saya bilang, terus ibu ini nggak apa-apa Pak Ustadz, mang tuh gak kemauan supaya mendapatkan yang lebih baik gitu. Pertanyaannya ngeten, nek iki sing jane yo wis apik itu, kok disio-sio, kira-kira bakal dapat yang lebih baik napa mboten? Niki saya bertanya loh, tapi ada jawabannya dalam ayat. Pripun Bu? Menurut jenengan pripun? Allah tuh mengatakan wa ita'adzana rabbukum la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Nikmat Allah itu memang bener awalnya datangnya ketoke ya mung sithik sepele elek ora nyenengke. Tapi nek niku jenengan tolak, lelah jenengan nutup kesempatan untuk datang yang lebih besar. Pramila nek garwa jenengan kok nari Bu, tak tukokke ali-ali sing abote mung sak gram, ampun ditolak. Moh aku nek ra sekilo moh ngono. Ampun. Niku mung surprise, barangkali jenengan kersa mengke tekan nggih tokone malah ditukokke sing rong on. Ngoten. Oh moh ya wis beneran. Ngoten lho, dong mboten. Lah sakniki ora iso nguliahke terus enek wong sing gelem nguliahke jane kan pun nikmat niku. Wong tuane ya wis rasah mikir, rasah nyangoni, rasah makani, tinggal lingguh sekolah belajar gitu kan, ngaji gitu. Tapi ya mung gara-gara krungu swara kula sing rada banter, mutung. Nek zaman dulu kula sekolah niku biasa Bu, dilempar kapur, penghapus niku biasa. Malah ten ngruki niku enten ustaz besar niku, dia udah meninggal. Itu dia prinsipnya santri ngantuk ora apa-apa. Tapi kalau kepalanya sampai ditaruh ning meja, niku orang nganggo peringatan diparani dikoplok plak gitu. Tapi yo enggak ada niku kami itu terus lapor orang tua lapor polisi terus beliau dicekel polisi mboten enten. Kami menyadari nek kami itu salah, kami itu keliru. Ya rakyatan yo ngantuk tenan jane wong kegiatan itu kadang enggak berhenti gitu loh. Makanya Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih, dalam hidup niku nggih jenengan harus menjadikan anak-anak itu kuat, jangan kemudian malah anak lagi ngono mutung terus dibelani. Kula nate Bu ngambil sepedane kanca, terus sepeda ontel niku lho zaman SD niku. Terus singkat cerita, nggih mungkin kesalahan saya nyebrang ora nyai kok ditabrak motor, sepedane ambyar. Nah kula niku mlaku dingklang ngoten nglewati menuju rumah. Nah, jadi po tabrakan kula saged mlaku terus kula saged ngadeg terus kula mlaku ngoten. Menuju rumah. Nah, sebelum sampai rumah niku enten kebon suwung. Nah, bapak kula ten mriku kalih beberapa warga niku ngobrol. Nah, ngertos kula dingklang ngoten niku tekok ngopo. Bar ditabrak motor ten mriku. Napa kula terus disayang-sayang dilus-lus ngoten digendong mboten malah dijikoke botol meh dibrengkal. Bu kula mlayu mulih karo dingklang. Tekan ngomah disusul Bu kula dikuoplok Bu itu. Jadi memang pendidikan saya itu keras gitu kan. Dan ya ngapunten nggih. Saya melihat ya saya enggak takut untuk menghadapi masalah. Saya enggak akan lari kalau ada masalah gitu kan. Dan ya saya ngisi pengajian dimanapun kok melewati kuburan itu aku ya ora wedi gitu kan. Bahkan anak-anak saya itu kadang nek ngejak mangan ning setik ten mriko ngoten. Niku muliye niku kula goleke kuburan. Kula parkir medhuo, mlebu jikuun kembang kamboja cacahe 5 gonen rene. Takut ora enek takut turun. Entah TK SD niku kan medhuk. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, urip niku uruh, urip niku arep, urip niku urap, urip niku arep, tapi nggih kudu urip niku kudu urat juga, kudu trodok tetek juga gitu loh untuk menghasilkan generasi yang hebat. Makanya yang namanya Zubair Ibnu Awam niku punya ibu namanya Ummu Habibah, itu bibiknya Nabi SAW. Itu keras banget mendidik anaknya. Dia cuma punya pesan satu, aku ora pengen ndelok kowe anak lanang nek enek medan perang, medan jihad kowe mlayu, ora enek ceritane. Makanya
Kenapa nggih istilahnya? Pendidikan itu yang hari ini kita nggak ada. Yang ada niku bocah-bocah sing mung seneng nongkrong, seneng dolan, seneng selfie, tapi kemudian nek masalah sithik golek mboke belani, pake belani gitu kan. Padahal bocah itu yang salah. Makanya banyak anak-anak niku bermain drama. Salah ning rang aku salah gitu kan. Makanya ibu yang dirahmati Allah monggo sila kita koreksi semuanya. Oke. Kembali ke sini. Masih bisa satu hadis. Hadis nomor 1853 wa anhu radhiyallahu an dari Abu Hurairah beliau berkata radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sayhanu wa jaihanu wal furatu wan nilu kullun min anharil jannah. Yang namanya Saihan dan Jaihan, nah, nanti nek wong Indonesia itu jadi Jihan ini. Nah, Saihan dan Jihan serta Efrat dan Nil semua itu adalah nama-nama sungai di surga. Dan terus sungai surga niku nggih ada 4 rasa, sungai dari air murni, kemudian sungai susu, sungai madu, sama sungai khomer. Dari sisi rasanya, dari sisi namanya itu ada Saihan, ada Jaihan, ada Efrat, ada Nil. Efrat dan Nil niki itu hari ini menjadi nama sungai di dunia juga. Yang Nil ini di Mesir, yang Efrat ini di Irak sana. Yang hari ini lagi rame, airnya turun, emasnya pating petungul. Nah, jenengan nek kersak ke emas 2 kilo wau mang mriko. Nah, insyaallah gampil goleki. Nah, kula ningali video niki bongkahan krikil-krikil ngoten lho, emas kabeh. Wah, luar biasa. Dan niku sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi berabad yang lalu, 1500 tahun yang lalu sudah mengatakan kiamat gak akan terjadi sampai Efrat mengeluarkan emasnya gitu. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bab gaib. Nah, nanti di surga juga ada namanya Nahrun Hayah, sungai kehidupan yang digunakan untuk mensucikan tadi yang hadis di atasnya tadi, orang-orang yang berdosa tadi, orang yang kecemplung neraka niku enten sekawan. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik niki mboten bakal mentas. Nah, orang fajir niki orang yang beriman tapi mboten enten kemunafikan, mboten enten kemusyrikan, mboten enten kekafiran di dalam hatinya, diselamatkan. Senajan dosane keh banget, dicemplungke ke Nahrun Hayah, sungai kehidupan. Nah, mengke sing kulite gosong niku tukul melih lan sak piturute, cuman tersisa satu bekas dia pernah dibakar di neraka, bahkan bentuknya tulisan namanya Jahannamiyun. Sehingga ketika dia masuk surga, orang-orang surga mengenali dia sebagai mantan penghuni neraka. Niku sungai kehidupan. Kemudian ada lagi nggih, sungai di surga tapi nggak disebut namanya. Jadi bisa Saihannya, bisa Jaihannya, bisa sungai Efratnya atau Nilnya. Yang mana itu nanti akan didatangi burung-burung berwarna hijau yang tinggal di bawah arsy Allah. Yang mana burung itu temboloknya, perutnya niku diisi oleh roh-rohnya, nyawa-nyawanya orang yang mati syahid. Jadi orang yang nggak mati syahid, misal kita mati biasa, nanti roh kita itu kembali ke kuburan. Ning mboten bakal bangkit. Niku hadisnya panjang enten. Kemarin saya sampaikan tentang IPHI Baron itu. Nah, dalam konteks orang yang mati syahid, ruhnya itu akan ditaruh di tembolok burung warna hijau. Dan burung itu akan berterbangan dari surga satu ke surga lain. Dari surganya pun enten. Nah, masuk surga, dia makan dan minum. Nah, minumnya ya dari sungai surga yang 4 rasa itu. Nah, sungai yang mana, apa yang Saihan, yang Jaihan, yang Efrat atau Nil, wallahu alam saya tidak tahu. Nah, nanti nek pun puas, dia akan kembali ke sarangnya yang bergelantungan di bawah arsy Allah. Niku terkait dengan burung warna hijau. Nah, termasuk juga nyawa orang-orang yang bertobat dan mati dalam kondisi bertobat. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang dia mengaku pada Nabi, ya Rasul saya berzina, ya Rasul saya berzina dan seterusnya. Sehingga cerita intinya dia minta dirajam. Nah, begitu selesai dirajam, sahabat kemudian menghina. Salah satu sahabat bercerita ke sahabat yang lain, "Galo deloken. Wis nglakoni salah jane ya wis nek wong ngerti dadak cerita akhirnya saiki dirajam, dibandemi kaya kirik dibandemi." Nah, Nabi begitu mendengar itu, kemudian Nabi jalan terus sampai ketemu bangkai keledai. Kemudian Nabi mengatakan, "Di wong sing ngomong kene mau, wong kae mau sing ngomong kae mau." Rene gitu. Kemudian datang kemudian dikatakan, "Ki lho, panganan entekno." Kemudian dia pun mengatakan, "Ya Rasul, kan ini tidak boleh dimakan, kok jenengan nyuruh saya makan." Maka kata Nabi SAW, "Kowe mau wis ngrasani sedulurmu sing dirajam, kuwi dosane ora luwih gedhe. Dosane iki mau luwih gedhe tinimbang kowe mangan iki." Nah,
Jadi orang yang menggibai orang lain itu dosanya itu lebih besar daripada orang yang makan bangkai. Nah, terus yang kedua kata Nabi, tak kandani. Saiki nyawa atau ruh dari saudaramu itu dia sedang kungkum di sungai di surga. Makanya kamu jangan lancang untuk ngomong yang kayak gitu-gitu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema lengkapnya tentang surga itu saya sampaikan tentang daerah Karanganyar niko. Dan sudah 1 tahun lebih niku dari rampung, dan kebetulan delala minggu-minggu atau pekan-pekan ini nih membahas tentang sungai di surga. Sehingga itu tadi tambahan singkatnya, resume singkatnya, bahwasanya di surga itu ada 4 sungai, Jaihan, Saihan, kemudian Furat atau Efrat, kemudian Nil, dan mana 2 itu sekarang menjadi nama sungai di dunia, dan yang Jihan ini biasanya jadi nama orang. Nanti ada juga Salsabila niku mata air di surga. Niku nggih sosok dadi nama orang, ya dadi nama toko gitu. Nggih. Ada yang mau nanya enggak? Enggak ada. Nggih, pripun? Salah satu penyebab dajjal itu orang tidak mau mendengar adzan. Adzan? Iya, itu apakah ada dalilnya? Nggih. Jadi terkait dajjal kita sudah menyelesaikan dan Masjid At-Taubah nggih. Sudah berang tahun, 2 tahun kalau enggak salah, atau hampir 2 tahun. Dan hadis-hadis itu saya kumpulkan semua. Sementara ini ya, sampai kajian itu selesai tentang Dajjal tidak ada gitu terkait dengan orang yang tidak mau mendengarkan adzan, tidak ada. Ya, sehingga jawaban saya yang pertama, setahu saya tidak ada. Kalau ada hadisnya ya saya tidak tahu, berarti udah. Ngoten nggih, pun cekap. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, pripun? Itu kan teman saya itu bilang, kalau saya pinjam uang sama Ustaz, Nggih. nanti coba sama bilang, sama saya pinjam uang sama Mbak Tanti itu, karena saya itu terima kasih saya sama Mbak Tanti itu, saya memberikan sesuatu makanan itu bagus apa enggak? Nggih. Jadi dalam utang piutang tidak boleh ada tambahan yang diperjanjikan. Tapi kalau nggak ada perjanjian dengan nambahi itu baik. Karena Nabi mengatakan wa ahsanukum qodoan. Yang terbaik di antara kamu dari orang-orang yang ngutang adalah kalau bisa mengembalikan dalam kondisi yang lebih baik. Artinya jangan tambahi roti, jangan tambahi buah, nggak apa-apa. Dengan catatan itu tidak diperjanjikan. Tapi tidak diperjanjikan tidak boleh. Namanya saya itu nanti itu katanya ucapan terima kasih. Iya, selama nggak ada perjanjian. Tapi kalau Bu Tantinya engko nek balik ke gawake roti lho. Ah, nek niku ndak boleh haram nggih rotinya. Terima kasih. Niki enten pertanyaan ternyata diselipke kula mboten ketinggal. Saya sakit 1 minggu tidak sholat, bagaimana cara mengganti sholatnya? Nggak bisa nggih, sholat yang sudah ditinggal nggak bisa diganti. Harusnya jenengan dalam kondisi sakit tetap sholat. Lah pripun kula mboten saged ngadeg nggih lenggah. Mboten saged lenggah wong sakite ambeien nggih nglekar. Mboten saged nglekar nggih miring. Prun sak isone. Mboten saged obah nggih ngangge kedhep. Mboten saged kedhep. Nah, piye-piye. Ya. Nek artinya gini, nek bener-bener nggak bisa kedap tapi masih hidup, berarti orang yang sekarat. Berarti orang yang sekarat di ICU, ya, berarti dia akalnya sudah hilang. Kalau akalnya sudah hilang pada waktu dia sekarat itu, maka dia sudah tidak wajib sholat. Nah, ini tinggal sakitnya apa? Nek sakitnya masih bisa menggalih, masih bisa mikir, maka dia tetap wajib sholat. Nah, terus solusinya piye? Wong ditinggal ke seminggu, caranya solusinya bertobat. Jadi tidak ada kodok sholat yang ditinggalkan, nyata niki tidak ada. Kodok sholat itu hanya terjadi ketika jenengan sholat subuh kawanan ning boten disengaja. Misalnya jenengan wiritan dikiran nganti 2:30, tekluk bablas tangi-tangi 6:30 langsung sholat subuh. Niku 1. Atau yang kedua, jenengan wayah duhur randang sholat, gitu. Terus jam 1:30 atau jam kalih jenengan nembe ajeng sholat. Begitu sampai kamar mandi ternyata haid. Nah, maka jenengan punya utang yang harus dibayar nanti ketika suci, yaitu sholat duhur itu. Ngoten nggih. Nah, terus jenengan makanya kalau bisa niku gitu adzan niku langsung sholat. Nah, sholat perempuan yang terbaik niku di rumah. Nek rumah niku mboten nyaman nggih sholat, ngapunten nggih, mungkin karena banyak barang, mungkin karena sempit dan seterusnya, maka bisa ke masjid, apalagi masjidnya deket kanton mencolot, kanton niku nggih langkung saya ten masjid. Pun, wibu yang dirahmati oleh Allah, mbok pilih mekaten yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Alafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mulam yang telah menyampaikan tausiah pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diamalkan sehari-hari dan bisa meningkatkan iman